Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wenda Wayu Kristianto, dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi di STIE PGRI Dewantara Jombang. Ya, oke, baik. Saat ini kita akan membahas tentang materi personality and value, ya, atau kepribadian dan nilai-nilai. Ya, oke. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang, personality atau kepribadian. Ya, personality atau kepribadian yaitu, adalah sesuatu yang ini ya, menunjukkan bagaimana orang itu bereaksi dan berinteraksi dengan, orang lain nih, intinya seperti itu, ya. Nah, personality ini biasanya ditunjukkan dengan, sebuah karakteristik abadi yang melekat pada orang itu, yang dapat menggambarkan perilaku orang tersebut, ya. Jadi memang personality ini, masing-masing orang itu unik ya, teman-teman ya. Jadi setiap orang masih memiliki personality yang berbeda-beda dan itu memang, sifatnya adalah abadi dalam arti, dia itu memiliki sifat seperti itu ya dari mulai lahir sampai nanti, ya, seperti itu. Ya, di sini ada beberapa ini teori kaitannya dengan personality frameworks ya, ada 2 teori, yang pertama adalah teori dari, Myers and Briggs ya. Nah, di sini di Myers and Briggs ini ada 4 ya, ada 4 hal yang diidentifikasi yaitu extrovert dan introvert, sensing dan intuitif, thinking, feeling, dan judging dan perceiving ya. Dari Myers and Briggs ini nanti ada sekitar 16 tipe personality ya yang merupakan ini ya gabungan dari eh, apa namanya 4 hal di sini ya. Contohnya misalkan tipe seorang eksekutif ya itu merupakan gabungan dari extraverted, sensing, thinking, dan judging ya seperti itu ya. Oke. Kemudian, framework yang kedua yaitu The Big Five Personality ya, jadi ada 5 hal ini ya, ada kestabilan emosi, ada sosialisasi atau extraversion ya, kemudian keterbukaan, ya, keramahan, dan kehati-hatian, ya, seperti itu, ya. Nah, di samping, tadi ada ini, apa namanya, kepribadian yang sifatnya positif, ini juga ada, eee, the dark triad ya. Jadi intinya, sesuatu yang istilahnya apa, the dark side lah ya, sisi gelapnya dari kepribadian seseorang, yaitu ada 3 ya, diidentifikasi ada 3 hal. Yang pertama adalah Machiavellianism ya. Ini apa ini, intinya dia itu orangnya menghalalkan segala cara ya, gampangannya seperti itu. Ya, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai, tujuannya. Itu Machiavellianism ya. Kemudian yang kedua adalah narsisism ya. Jadi dia itu, cenderung, arogan, mementingkan dirinya sendiri, eee, dan intinya dia ini memiliki, gengsi yang tinggi ya, ingin dihargai oleh orang, ya. Kemudian yang ketiga adalah psikopat, ya, yaitu intinya orang ini biasanya dia kurang perhatian, sehingga, ketika dia melakukan hal-hal yang salah, itu dia tidak merasa bersalah, ya, itu psikopat, ya. Jadi itu ada sisi gelap dari setiap, orang ya, ini ada the dark triad itu tadi ada 3, ya. Oke. Ya. Kemudian ada, atribut personality yang lain ya, yang pertama adalah core self evaluation, jadi intinya dia, ini ya, percaya dengan kemampuan dirinya sendiri ya, sangat percaya diri ini. Yang kedua adalah self monitoring, jadi dia, ketika melakukan sesuatu itu menimbang dulu ya, antara kemampuan dia dengan, ini, apa namanya, hal-hal yang bersifat eksternal ya, dengan situasi yang ada ya, seperti itu. Jadi dia tidak, istilahnya tidak gerusa-gerusu ya, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah proaktif, jadi dia yang penting, ini, ya ketika ada kesempatan ya, ketika ada kesempatan dia menunjukkan keahliannya, ya dia langsung ini meskipun dia mungkin tidak terlalu ahli, tapi, yang penting ada kesempatan dia pasti akan,
berupaya untuk mengambil kesempatan itu. Ya, tuh. Nah, sekarang kita membahas tentang personality and situations, ya. Jadi ini ada teori katanya situation strength theory, ya. Jadi intinya bagaimana teori ini menjelaskan bahwa bagaimana sebuah kepribadian itu istilahnya dia itu ini tergantung dari situasi yang ada, ya seperti jadi dia berperilaku itu menyesuaikan dengan situasi yang ada karena ada strength of situation itu tadi. Jadi situasinya lebih dominan sehingga dapat mempengaruhi perilakunya dia. Ya, seperti itu. Ya, jadi komponennya yang pertama adalah kejelasan, konsistensi, halangan dan konsekuensi. Seperti itu. Kaitannya dengan situation strength theory. Jadi memang di mata kuliah ini di apa namanya materi ini kita memang banyak membahas tentang teori-teori yang terkait dengan kepribadian. Ya. Kemudian ada trait activation theory. Jadi intinya sebuah teori yang istilahnya dengan kejadian itu bisa membangkitkan atau mengaktifkan sebuah kepribadiannya dia ya seperti itu. Nah, tuh. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang value atau nilai ya. Apa sih itu nilai? Jadi nilai itu adalah sesuatu yang dipercaya, intinya seperti itu ya, yang dipercaya hal-hal yang sudah dipercaya di dalam masyarakat bahwa itu bernilai positif ya, seperti itu dan sebaliknya jika melanggar nilai tersebut maka dia dianggap melanggar etika ya, seperti itu. Ya. Nah, di dalam sebuah pekerjaan ya, di dalam sebuah organisasi ya itu ada dua hal ya ini katanya dengan teori personality job fit teori dan ada person organization fit. Jadi di dalam sebuah organisasi itu pasti di perusahaan itu pasti mempunyai value-value atau nilai-nilai yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi. Ya. Untuk yang pertama personality job fit teori intinya jadi eh, ketika apa namanya ada nilai-nilai yang dijalankan di sebuah perusahaan itu dapat membuat mempengaruhi kepuasan dari anggota organisasi atau karyawan yang ada di situ. Ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan misalkan budaya yang baik, nah, seperti itu maka teori ini menganggap bahwa kepuasan karyawan akan juga menjadi baik dan dapat menurunkan turnover ya atau pergantian karyawan ya seperti itu. Sebaliknya ini person organization fit intinya orang itu akan tertarik masuk ke sebuah organisasi atau ke perusahaan dilihat dari apakah nilai-nilai di organisasi itu sesuai enggak dengan nilai-nilai yang dia bawa. Kalau memang dia sesuai dia akan masuk, kalau memang enggak sesuai dia akan keluar atau resign seperti itu. Tuh, ya. Jadi itu teori terkait dengan hubungannya personality dan value yang ada di dalam organisasi. Ya. Nah untuk nilai-nilai dari budaya itu ada dua ini ya, ada dua framework ya, ada dari Hofstadter dan dari The Globe. Ya, di mana di Hofstadter ada power distance, individualisme versus kolektivisme, ada masculinity versus femininity dan uncertainty avoidance ya. Sedangkan The Globe ini melengkapi dari Hofstadter ya. Jadi selain ini tadi ada penambahan dari human orientation dan performance orientation. Ini seperti itu. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu memang harus memiliki yang namanya value atau nilai ya seperti itu di mana nilai itu merupakan sebuah penciri dari organisasi di mana nilai ini adalah tujuannya untuk bagaimana anggota organisasi itu bersikap sesuai dengan value yang ada dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dari sebuah organisasi seperti itu. Ya, oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini dalam materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.